yang senantiasa istiqomah dalam jalan kebenaran insyaallah. Amin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita melanjutkan aktivitas rutin kita insyaallah, yaitu kajian rutin yang diselenggarakan oleh Yayasan Pengembangan Dakwah Al-Qudwah Jakarta. Alhamdulillah sekarang sudah masuk pekan ke kali ketiga mengadakan pengajian rutin ini insyaallah, dan insyaallah kita komitmen mengawali dengan tepat waktu insyaallah. Untuk itu Bapak Ibu sekalian, mari kita sama-sama persiapkan diri kita untuk menerima ilmu kajian insyaallah yang disediakan oleh guru kita, guru tetap kita. Dalam hal ini insyaallah setelah kemarin kita membahas terkait dengan tema akidah Islamiyah, akidah sunnah wal jamaah, maka pada kesempatan malam hari ini insyaallah kita akan kembali mengkaji kitab fenomenal insyaallah di kalangan ahlus sunnah wal jamaah, kitab Takrib Matan Abi Syuja. Alhamdulillah sudah bergabung bersama kita guru kita, kiai kita, Ustadz Kiai Rizky Fauzan LC. Untuk itu Bapak Ibu sekalian, rahmat Allah Subhanahu wa taala, mari kita sama-sama buka pertemuan ini dengan melafadzkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, agar waktu kita lebih banyak untuk mengkaji, menimba ilmu, langsung saja waktu kami serahkan kepada Al-Mukarram Al-Ustadz Rizky Fauzan LC. Fadal masykur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allahumma ja'alna minat tawwabin wa ja'alna minal mutatahhirin wa ja'alna min ibadikas salihin. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatik kama nawwartal arda biduri syamsik. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Yang saya hormati para alim ulama, para asatiz, para guru, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sekalian dimanapun semuanya berada. Wabil khusus guru kita Al-Mukarram Ustadz Amin Laduni, ada juga bersama kita Ustadz Arifi Usadli, ada juga hadir bersama kita Ustadz Ridwan, hadir juga bersama kita Ustadz Arhani yang membawa acara. Mudah-mudahan kita semua yang hadir pada malam hari ini senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bisa bertemu kembali setelah beraktivitas seharian penuh. Kita masih bisa meluangkan waktu kita. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada malam hari ini selalu mendapatkan keberkahan dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan kajian kita yang pernah kita mulai pada minggu-minggu sebelumnya. Kalau pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang fardu-fardu wudu, sunnah-sunnah wudu, dan hal-hal yang membatalkan wudu. Insya Allah pada hari ini kita akan melanjutkan kepada pasal yang berikutnya, yaitu tentang masalah al-ghuslu. Karena sebagian besar atau bisa jadi semuanya belum ada yang memegang kitab ya, saya akan share kitab yang akan kita pelajari pada malam hari ini.
Mudah-mudahan bisa kelihatan dengan jelas ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Qala al-musannif, pengarang kitab Al-Qadi Abu Syuja rahimahullahu taala berkata, faslun, satu fasal. Ai hadza faslun. Ini adalah satu fasal. Wallazi yujibul ghusla. Adapun hal-hal, allazi di sini isim mausul ya. Kita sedikit belajar tentang bahasa Arab ini. Karena bahasa Arab adalah bahasa agama kita, bahasa Al-Qur'an, bahasa hadis, dan bahasa kitab rujukan dalam Islam. Wallazi isim mausul. Fi awalil jumlah fahuwa mubtada. Ya, kedudukannya sebagai mubtada. Marfu'un. Yujibul ghusla, yang mewajibkan al-ghusla mandi. Aujaba yujibu. Aujaba fi'il madi, yujibu fi'il mudhari'. Kalau wajaba yajibu itu artinya wajib. Tapi kalau ditambah hamzah di depannya, aujaba yujibu berarti mewajibkan. Sama seperti karuma yakrumu, mulia. Akrama yukrimu, memuliakan. Hal-hal yang mewajibkan mandi, khobarnya ada di sini. Sittatu asya'a. Sittatu asya'a, ada 6 perkara. Sittatu khobarun marfu'un bid-dhammah li'annahu mufrad. Asya'a mudhafun ilaihi majrurun bil fathah li'annahu isim ghairul munsharif. Jadi hal-hal yang mewajibkan mandi itu ada 6 perkara. Yang dimaksud dengan mandi di sini adalah mandi besar. Salah satun, nah kita baca salah satun di sini karena mengikuti sittatu atau bayan. Penjelasan dari sittatu marfu'un, maka salah satun juga marfu'un. Salah satun ada 3 perkara tashtariku bersama-sama. Nah, ini lanjutannya di mana, Ustaz? Ini lanjutannya di halaman berikutnya. Karena yang ada di bawahnya ini adalah footnote. Salah satun tashtariku fiha. Bersama-sama di dalamnya. Siapa? Fa'ilun ar-rijalu. Jamak dari kata rojulun. Rojulun 1, ar-rijalu. Itu jamak taksir dari rojulun. Wan nisa'u dan para perempuan. Jadi hal-hal yang mewajibkan mandi besar ada 6. Iltaqo, yaltaki, iltiko. Iltaqo fi'il madi, yaltaki fi'il mudhari', iltiqo'u itu adalah masdar. Ini siapa yang nyoret-nyoret ini? Iltiqo'ul khitanaini, bertemunya al-khitanaini, 2 khitan. Maksudnya di sini adalah 2 kemaluan laki-laki dan perempuan yang dihitan. Ketika bertemu antara 2 kemaluan laki-laki dan perempuan yang dihitan, maka wajib hukumnya mandi besar. Cuman ini adalah kinayah dari berhubungan badan antara suami dan istri. Mungkin muncul pertanyaan, Ustadz, bagaimana jika salah satunya tidak dihitan misalnya? Karena di sini kan iltiqaul khitana ini bertemunya 2 kemaluan yang dihitan. Tetap hukumnya wajib mandi. Karena kebiasaan para ulama kaum muslimin dari semenjak zaman dahulu kala, khitan itu merupakan suatu yang biasa dilakukan. Dalam Islam, bagi seorang laki-laki hukumnya wajib. Bahkan menurut Imam Syafi'i bagi perempuan pun hukumnya wajib. Kalau kita baca fikih Imam Syafi'i. Makanya selalu dikatakan iltiqaul khitanaini. Dalam hadis pun ada disebutkan idzal taqal khitanani, jika 2 khitan sudah bertemu faqad wajabal ghuslu, maka sudah wajib mandi besar gitu.
Cuman masalahnya sekarang kita dapat informasi misalnya dari WHO yang mengatakan kalau khitan bagi perempuan itu tidak bermanfaat, bahkan berbahaya. Makanya sebagian kaum muslimin banyak yang tidak menghitan anak perempuannya. Padahal apa yang dikeluarkan WHO itu jelas-jelas bertentangan dengan apa yang disebutkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Departemen Kesehatan Republik Indonesia membantah apa yang dikeluarkan oleh WHO tersebut. Dalam mazhab Imam Syafi'i, khitan bagi perempuan hukumnya wajib, sebagaimana khitan bagi laki-laki juga hukumnya wajib. Makanya istilahnya iltiqaul khitanaini, bertemunya dua khitan. Meskipun dalam mazhab yang lain ada yang mengatakan bahwa khitan bagi perempuan itu adalah sunnah, tidak wajib. Yang dimaksud di sini bertemunya dua kemaluan, tentunya kemaluan laki-laki dan perempuan. Ini mohon maaf, kita membahas sesuatu yang kayaknya kadang-kadang tabu untuk dibicarakan gitu ya. Atau kadang-kadang kita malu untuk mengungkapkannya. Padahal ini masalah yang penting. Nanti kalau kita baca lagi hadis-hadis yang berkaitan dengan ini, justru diceritakan langsung oleh istri-istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saking pentingnya masalah ini. Yang dimaksud di sini bertemunya dua kemaluan, tentunya kemaluan laki-laki, suami dan istri. Bagaimana Ustadz jika seandainya bertemu kemaluan laki-laki dan perempuan yang bukan suami istri? Nah, itu lebih dahsyat lagi yang harus kita ajarkan kepada anak-anak kita. Tidak hanya wajib mandi, tetapi itu adalah sebuah perbuatan dosa besar. Yang jika mereka berdua belum menikah dalam Islam, jika ini negara Islam, maka akan dicambuk 100 kali dan diasingkan selama 1 tahun. Jika salah seorang di antaranya sudah pernah menikah, maka dia akan dirajam. Dirajam itu artinya dilempar batu sampai mati. Na'udzubillah summa na'udzubillahi min dzalik. Jadi kalau ada orang yang sudah menikah lantas berhubungan badan dengan seseorang perempuan atau perempuan yang sudah menikah berhubungan badan dengan laki-laki yang bukan suaminya, maka dalam Islam itu adalah perbuatan dosa besar. Ini yang harus kita ajarkan kepada anak-anak kita. Karena banyak zaman sekarang propaganda-propaganda yang sangat luar biasa yang menjadikan seolah-olah hubungan seksual di luar nikah itu suatu yang biasa. Kalau kita lihat game misalnya yang beredar di anak-anak zaman sekarang, film-film yang dikeluarkan oleh orang-orang barat, itu semua mengajarkan kepada penontonnya kalau hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan yang bukan suami istri itu hal yang biasa. Tapi dalam Islam itu suatu yang sangat besar dosanya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya itulah kenapa penting kita mempelajari bab tentang al-ghusl. Ini baru yang pertama yang mewajibkan mandi adalah iltiqaul khitanaini baina az-zauj wa zaujah, antara suami dan istri. Yang kedua yang mewajibkan mandi itu ada yang istilahnya inzalul mani. Dari kata anzala yunzilu inzal, keluarnya air mani. Ini juga yang dimaksud dengan keluar mani ini tidak hanya berhubungan dengan suami istri. Bahkan dalam Islam, anak yang baru balik itu ditandai dengan keluar mani. Nah, ini perlu kita pahami nih. Apakah anak kita sudah paham tentang masalah ini atau tidak? Ini bukan hanya masalah suami istri, tapi anak remaja itu sudah paham masalah. Harus sudah paham masalah ini. Jadi inzalul mani ini bisa dengan sengaja ataupun dengan tidak sengaja. Bisa lewat mimpi ataupun secara sadar.
Bahkan dalam Islam, kategori seseorang dikatakan sudah balik, mukallaf, dia berdosa tatkala melakukan kesalahan, dia mendapatkan pahala ketika melakukan kebaikan ditandai dengan yang namanya ihtalama yahtalimu ihtilam. Ada hadis dari Rasulullah SAW, rufi al-qalamu an thalatha. Pena diangkat dari 3 golongan. Yang pertama anin naim hatta yastaiqil, dari seorang yang tidur sampai ia terbangun. Wa anis sobi hatta yahtalim, seorang anak kecil sampai dia mimpi basah, keluar air mani. Makanya jangan sampai anak kita yang sudah balik, yang sudah keluar air mani, tidak tahu apa hukum mandi besar. Dan berdasarkan penelitian, kebanyakan problema penyimpangan seksual itu dimulai ketika seorang anak mulai mimpi basah. Ketika ia tidak mendapatkan informasi tentang masalah ini karena dianggap tabu dalam keluarga, orang tuanya tidak pernah menjelaskan masalah ini, dalam keluarga pun tidak pernah dijelaskan. Seolah-olah ini sebuah rahasia yang ditutup-tutupi. Makanya dalam Islam dengan tegas hal ini dijelaskan Rasulullah SAW, bahwa inzalul mani itu bukan hanya masalah suami istri, tapi masalah anak-anak kita. Bahkan dalam penelitian, anak-anak zaman sekarang itu sudah mulai mimpi basah semenjak umur mereka 9 tahun. Bayangkan, 9 tahun itu anak SD kelas berapa kira-kira? Kelas 3 ya. Atau mungkin kelas 4 SD yang kita anggap masih anak-anak, tetapi orientasi seksualnya, gairah seksualnya itu sudah ada. Ketika mereka tidak diberi pemahaman tentang masalah seksual, tentang apa itu keluar mani, mereka akan mencari sendiri dari informasi-informasi di luar, internet, dan lain sebagainya, yang bisa jadi justru menjerumuskan mereka pada hal-hal yang berbahaya. Na'udzubillah, summa na'udzubillahi min dzalik. Itu yang kedua, yang mewajibkan mandi besar adalah keluarnya air mani. Lanjutannya di mana, Ustaz? Ini lanjutannya di halaman berikutnya lagi ini. Karena matan takrib Abi Suja itu yang ada di atas garis ya. Sementara yang di bawahnya ini adalah penjelasan dan dalilnya. Dan yang ketiga yang mewajibkan mandi besar adalah wal mautu, dan meninggal dunia. Orang yang meninggal dunia wajib mandi besar. Hanya saja perbedaannya dengan dua yang pertama. Yang pertama itu mandi sendiri, kalau ini dimandikan sama orang lain. Nggak mungkin orang yang meninggal dunia diwajibkan mandi besar ya. Itu tadi 3 hal yang bersama-sama di dalamnya laki-laki dan perempuan. Sementara 3 hal yang lain wasalasatun takhtassu biha an-nisa. 3 hal yang lain ikhtassa yahtassu khusus biha, dengannya an-nisa, hanya dialami oleh perempuan. Wahia al-haidu, yang pertama haid, yang kita kenal dengan istilah menstruasi. Wan nifas, nifas, darah yang keluar setelah melahirkan. Wal wiladatu, proses melahirkan. Kalau ada perempuan melahirkan, meskipun dia tidak mengalami nifas, maka dia wajib mandi besar. Itu 6 hal yang mewajibkan mandi besar, yang harus kita ketahui dan kita ajarkan kepada anak-anak kita. Ya, kadang-kadang anak kita tadi 9 tahun aja sudah ihtalama yahtalimu, sudah mimpi basah. Makanya kemarin ketika anak STM demo ya, banyak yang menganggap anak STM tuh masih anak kecil katanya. Padahal mereka itu orang-orang yang sudah balik.
dalam Islam orang sudah balik berarti sudah dewasa, sudah bisa diberi tanggung jawab. Cuman masalahnya di Indonesia, kita itu terlambat dewasa secara pemikiran, tetapi begitu cepat dewasa dalam masalah biologis. Itu yang terjadi di Indonesia saat ini. Sementara zaman dahulu, kita kenal Imam Syafi'i, umur 15 tahun, itu sudah menjadi mufti besar di kota Mekah. Usamah bin Zaid, zaman Rasulullah, dia sudah memimpin perang umur 17 tahun. Muhammad Al-Fatih, beliau sudah menaklukkan Konstantinopel pada umur 21 tahun. Sementara anak zaman now ya, sudah selesai kuliah masih minta jajan sama orang tua. Nah, ini masalah pendidikan di Indonesia. Gitu. Baik, yang berikutnya faslun. Ayhaza faslun, ini sebuah pasal. Wa faraidul gusli. Faraid jamak dari fardun. Mufrad. Fardoni 2, faraidu jamak taksir. Jamak taksir artinya jamak yang tidak beraturan. Wa faraidul gusli, dan fardu mandi besar. Ketika kita sudah wajib mandi besar, maka ada hal-hal yang wajib kita lakukan. Wa faraidul gusli salah satu asya. Ada 3 perkara. Yang pertama an-niyatu, niat. Ini jelas ya, dalam setiap ibadah kita harus niatkan. Yang membedakan antara kita mandi keramas biasa dengan mandi besar yang mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala adalah tergantung niatnya. Ketika kita akan mandi, kita niatkan. Nawaitul gusla li raf'il hadatsil akbari fardhon lillahi ta'ala. Saya niat mandi besar untuk menghilangkan hadas besar sebagai bentuk kewajiban kepada Allah lillahi ta'ala, untuk mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya saja ketika kita melakukannya dalam kamar mandi tidak perlu kita lafazkan. Cukup kita niatkan dalam hati. Jika tidak hafal bahasa Arabnya, cukup bahasa Indonesia. Ketika kita meniatkan hal itu, maka kita sudah dinilai beribadah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu hebatnya orang Islam. Mandinya aja dapat pahala. Belum sholat, tapi mandinya saja sudah dapat pahala. Yang pertama, fardu al-ghusli. Yang kedua, izalatu lanjutannya di sini, izalatun najasah, menghilangkan najis, ingkanat ala badanihi, yang terdapat di dalam tubuhnya. Jadi setelah kita berniat, yang kita lakukan, yang wajib kita lakukan adalah menghilangkan najis yang menempel di tubuh kita. Itu yang fardu. Baru yang terakhir, isalul ma'i ila jami'i sya'ari wal bashar. Isal dari kata ausola, yusilu isalu. Ini juga masdar. Sama seperti aujaba, yujibu ijab. Af'ala yuf'ilu if'al. Kalau wasola yasilu artinya sampai. Ausola yusilu isolun, itu adalah menyampaikan atau meratakan air ke seluruh asy'ari, rambut, wal basyarati, dan kulit. Nah, jadi mandi yang wajib kita lakukan ketika mandi besar ada 3. Yang pertama niat, yang kedua menghilangkan najis yang menempel di tubuh, dan menyiramkan air ke seluruh tubuh, baik itu rambut ataupun kulit yang ada di seluruh tubuh kita. Jika kita ingin mendapatkan pahala tambahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, kita lanjutkan dengan wasunanuhu.
sunnah-sunnah mandi besar. Sunan ini jamak dari sunnah. Sunnah satu sunnah. Sunnatani dua. Wa sunanun sunnah mandi. Ini juga dinamakan jamak taksir. Sama seperti tadi fardun, faraid. Tapi kalau sunnah bukan sanain, tapi sunanun. Tidak beraturan. Itu namanya jamak taksir. Wa sunanuhu dan sunnah-sunnahnya mandi, mubtada, khamsatu asya. Ada 5 perkara. Ketika kita ingin menyempurnakan mandi kita, menambah pahala dari mandi kita, maka kita tambah amalan mandi kita dengan 5 hal. Yang pertama, at-tasmiyatu, membaca basmalah. Karena ada hadis yang menyebutkan kullu amrin zibalin la yubda'u fihi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta. Semua perkara yang memiliki manfaat atau yang diperhatikan dalam syariat Islam yang tidak dimulai dengan basmalah, maka nakisun wa qalilul barakah. Kurang atau sedikit keberkahannya. Makanya inilah luar biasanya syariat Islam. Ketika mandi saja masih ingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam setiap kondisi ingat kepada Allah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya saja ketika kita mandi, di kamar mandi kita tidak boleh menjaharkan, mengkeraskan bacaan basmalah, cukup di dalam hati. Karena tidak boleh menyebut asma Allah di dalam kamar mandi. Yang kedua, ketika kita ingin mendapatkan tambahan pahala dari mandi wajib kita, wal wudu'u qablahu. Kita wudhu dulu sebelum mandi. Setelah membersihkan najis, kita wudhu sebagaimana wudhu ketika hendak sholat yang sudah kita ajarkan pada pertemuan sebelumnya. Yang ketiga, wa imrarul yadi alal jasad, menggosok-gosokkan tangan kepada seluruh badan sehingga badan kita menjadi bersih. Wal muwalatu, beruntun dari awal sampai akhir. Wa taqdimul yumna alal yusra, mendahulukan bagian kanan dibandingkan bagian yang sebelah kiri. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis disebutkan bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencintai untuk memulai dengan sebelah kanan, baik ketika memakai sendal, bersisir, ataupun dalam bersuci, dan seluruh kegiatan-kegiatan beliau yang bermanfaat, yang positif selalu dimulai dengan yang sebelah kanan. Itu mungkin yang bisa kita bahas tentang kitab takrib ya, matan goyah wa takrib. Sekarang kita gali sedikit tentang dalil-dalil dari setiap poin yang sudah kita sebutkan di awal tadi. Sekarang kita lihat bagian footnote-nya. Kita balik lagi ke awal. Faslun wallazi yujibul ghusla sittatu asya salasatun tashtariku fihi ar-rijal wan nisa. Hal-hal yang mewajibkan mandi itu ada 6. 3 hal yang di dalamnya sama antara laki-laki dan perempuan. 3 hal yang lain khusus untuk perempuan. Yang pertama, iltiqaul khitanain, bertemunya 2 kemaluan yang sudah dihitan. Udah sama ikut belajar. Dalilnya apa? Kita bisa lihat di bawah. Rawa al-Bukhari, diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari, wa muslimun, ya, bacanya wa muslimun nih, walaupun tidak diharokati. Kenapa muslimun Ustadz, bukan muslimin atau musliman?
karena dia jadi fa'il. Fa'ilun marfu'un bid-dhammah ya. An Abi Hurairah, dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoi beliau. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Idza jalasa," jika duduk. Siapa yang duduk? Di sini fa'ilnya tidak disebutkan ya, pelakunya tidak disebutkan. Hanya saja bisa kita memahami dari domir yang dikandung oleh kalimat ini. Jalasa mengandung domir huwa. Kalau jalasa nanti huma, jalasuhum, jalasat nanti hiya gitu ya. Yang pernah belajar bahasa Arab insya Allah paham. Idza jalasa, jika sudah duduk. Siapa? Seorang suami. Baina syu'abi hal arba', di antara 4 anggota tubuh istrinya. Apa saja 4 anggota tubuh istri yang 4 itu? Yang pertama 2 paha, dan yang 2 yang lain adalah 2 betis ya. Kalau seorang perempuan sudah membuka 2 paha dan 2 betisnya, membentuk huruf M ya. Summa jahadaha, kemudian seorang suami berjihad terhadapnya, maksudnya apa namanya? Iya. Penetrasi kalau dalam istilah medisnya ya. Berjihad, Ustaz, berjihad. Berjihad. Ya. Ini perlu diketahui sehingga anak-anak kita pun tahu mana yang halal, mana yang haram ya. Faqad wajabal guslu, maka sudah wajib yang namanya mandi besar ketika sudah berada di antara 4 tubuh wanita. Wa fi riwayatin, dalam riwayat li muslimin, dalam sahih Muslim, wa illam yunzil, meskipun tidak keluar air mani. Meskipun belum keluar, ketika sudah terjadi hubungan badan, maka wajib hukumnya mandi besar. Misalnya sedang berhubungan suami istri, tiba-tiba ada tamu ketok pintu. Astagfirullah. Ada apa Ustadz Amin? Ya udah, kita selesai dulu kan. Ternyata ada urusan penting, tidak bisa dilanjutkan. Ya udah ya. Tapi tetap wajib mandi besar. Jangan sampai, waduh, baru sebentar Ustadz. Nggak apa-apa ya Ustadz. Enggak, tetap wajib mandi besar. Wal hadis dalilun ala wujubil gusli. Hadis di atas adalah dalil atas wajibnya mandi besar bimujarrodil jima'i. Meskipun hanya berhubungan badan, wa illam yunzil, meskipun tidak keluar air mani. Kama sarahat bihi riwayatu Muslimin. Sebagaimana dengan tegas disebutkan dalam riwayat Muslim tadi sini, wa illam yunzil, meskipun tidak keluar air mani. Sementara dalil yang kedua yang mengatakan bahwa yang mewajibkan mandi itu adalah keluar air mani meskipun tidak melalui hubungan badan. Meskipun tidak melalui hubungan badan. Dalilnya apa? Rawa al-Bukhari, Imam Bukhari meriwayatkan, wa Muslimun, begitu juga dengan Imam Muslim. Berarti hadisnya muttafaqun alaih. Derajat hadis paling sahih dalam Islam ketika diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. An Ummi Salamah, dari istri Rasulullah yang bernama Ummu Salamah radhiyallahu anha. Ada kisah menarik nih tentang istri Rasulullah yang bernama Ummu Salamah. Suami beliau bernama Abu Salamah wafat di medan perang, syahid di jalan Allah ketika melawan orang-orang kafir.
Lantas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang menjenguk beliau, memberi beliau nasihat untuk bersabar atas kematian suaminya. Rasulullah SAW juga mengajarkan beliau suatu doa yang harus kita ketahui juga, yaitu Allahumma jurni fi musibati wa khluf li khairan minha. Kata Rasulullah, wahai Ummu Salamah, bacalah doa ini, yang artinya, ya Allah, berikanlah aku pahala dari musibah yang telah menimpaku dan gantikan aku yang lebih baik darinya. Ketika Ummu Salamah mendengarkan doa tersebut dari Rasulullah, beliau bertanya, ya Rasulullah, apakah ada orang yang lebih baik dari Abu Salamah? Saking besarnya cinta beliau kepada suaminya, dan dia kenal seluruh laki-laki yang ada di kota Madinah, seandainya pun Abu Bakar dan Umar yang datang meminang beliau setelah wafatnya suami beliau, rasa-rasanya dia menganggap tidak ada yang lebih baik dari suaminya. Tapi karena ini adalah perintah Rasulullah, nasihat Rasulullah, maka ia amalkan doa tersebut. Allahumma jurni fi musibati wa khluf li khairan minha. Allahumma jurni fi musibati wa khluf li khairan minha. Ya Allah, berilah aku pahala dari musibah yang menimpa aku dan gantikan aku yang lebih baik darinya. Setelah beliau selesai masa iddah, datang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meminang beliau. Lantas beliau kaget, ya. Ternyata benar doa yang diajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ada yang lebih baik dari Abu Salamah. Gitu. Makanya ketika kita ditimpa musibah apapun itu, bacalah doa ini. Misalnya kita kehilangan motor, naudzubillah min dzalik, ya. Kita baca Allahumma jurni fi musibati wa khluf li khairan minha. Kita dapat pahala, habis itu kita dapat gantinya mobil misalnya. Itu kalau Allah mengabulkan doa kita. Kita kehilangan 100.000, kita tidak protes, tapi kita baca Allahumma jurni fi musibati wa khluf li khairan minha. Tiba-tiba ada rezeki nomplok 1 juta yang datang gitu. Itu janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Ummu Salamah bercerita, suatu hari Ja'at Ummu Sulaim, datang seorang sahabiyah yang bernama Ummu Sulaim kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini juga Ummu Sulaim, seorang sahabiyah yang luar biasa. Seorang sahabiyah yang terkenal dengan kecantikannya, akhlaknya, budi pekertinya. Dan beliau ini adalah ibunda dari Anas bin Malik, seorang sahabat yang paling banyak menghafalkan hadis Rasulullah SAW setelah Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau berhasil mendidik anaknya, padahal suaminya yang bernama Malik itu tidak mau masuk Islam. Bahkan suaminya meninggalkan anak dan istrinya untuk pergi ke kota Syam, ke negeri Syam. Cuman apesnya di negeri Syam beliau justru terbunuh. Naudzubillah summa naudzubillahi min dzalik. Jadilah Ummu Sulaim seorang janda bersama anaknya Anas bin Malik. Setelah beliau menjanda, datang lagi seorang lelaki Madinah, orang Ansor, beliau juga orang Ansor, yang kaya raya yang bernama Abu Tolha, untuk melamar beliau dengan membawa emas dan perak yang begitu banyak. Tapi karena Abu Tolha belum masuk Islam, Ummu Sulaim mengatakan, wahai Abu Tolha, sesungguhnya aku tidak halal untukmu dan kamu tidak halal untukku karena engkau masih musyrik. Apakah kamu tidak tergiur dengan harta yang aku bawa? Kata Abu Tolha. Kata Ummu Sulaim, sedikit pun saya tidak tergiur dengan harta yang engkau bawa. Jika kamu ingin meminangku, maka masuklah ke dalam Islam. Cukup satu itu saja sebagai maharmu untuk menikahi aku. Itu yang disebutkan oleh Ummu Sulaim. Makanya ini wanita luar biasa.
yang dengan dakwahnya bisa mengislamkan seorang lelaki musyrik, menjadikan maharnya adalah masuk Islamnya Abu Talha, yang setelah itu menjadi sahabat mulia Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ummu Sulaim seorang sahabiah yang luar biasa, yang solehah, yang begitu dekat dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang dia tanyakan kepada Rasulullah? Faqalat ya Rasulullah, wahai Rasulullah, innallaha la yastahyi minal haq. Sesungguhnya Allah tidak malu dari kebenaran. Nah ini, makanya kita kenapa belajar masalah mandi, keluar air mani, iltiqaul khitana ini di sini. Innallaha la yastahyi minal haq. Allah tidak malu dari kebenaran. Fahal alal mar'ati. Apakah wajib bagi seorang perempuan? Ini yang bertanya Ummu Sulaim. Seorang wanita yang luar biasa, yang solihahnya minta ampun. Apakah seorang wanita wajib mandi besar idza hiya ihtamalat, jika dia mimpi basah? Ummu Sulaim bertanya bagaimana hukumnya perempuan jika mimpi basah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah menjawab, "Na'am." Ya, wajib hukumnya mandi besar idza ra'at alma, jika perempuan itu melihat air. Ai almani au ma yakhruju minal mar'ati halal jima. Sesuatu yang keluar dari seorang perempuan halal jima ketika berhubungan badan. Jadi tidak hanya laki-laki yang keluar air mani ketika bermimpi, tapi perempuan pun, bahkan wanita soleh seperti Ummu Sulaim pun bisa mengalami hal demikian. Apalagi kita, ya, yang zaman sekarang luar biasa fitnahnya, ya. Apalagi anak-anak kita misalnya, yang pegangannya HP dari pagi sampai sore, na'udzubillah. Godaannya luar biasa. Kita lanjutkan dulu ke hadis yang berikutnya. Wa rawa Abu Daud. Imam Abu Daud juga meriwayatkan wa ghairuhu, dan selain beliau. An Aisyah, lagi-lagi dari istri Rasulullah yang bernama Aisyah radhiyallahu anha. Semoga Allah meridainya. Qalat, beliau berkata, Su'ila. Telah ditanya. Siapa yang ditanya? Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anir rajul, tentang seorang laki-laki, yajidu al-balal, yang menemukan basah. Basah di mana? Basah di celananya. Wala yazkuru, dia tidak ingat ihtilaman, tentang mimpi yang ia alami ketika tidur. Jadi ada orang bangun tidur ngelihat celananya basah. Gitu. Ini bisa banyak, bukan hanya bisa, banyak dialami oleh setiap laki-laki normal, ya. Baik itu yang sudah beristri ataupun yang belum beristri, yang masih bujangan. Bahkan dimulai ketika seseorang mulai balik. Bisa dari umur 9 tahun, 12 tahun, sampai 15 tahun. Itu sudah mengalami hal ini. Makanya ini sudah harus dijelaskan kepada para remaja agar mereka tidak mencari-cari informasi justru yang nanti bertentangan dengan ajaran Islam. Na'udzubillah. Karena ketika mereka mimpi basah itu kan, mereka merasakan sensasi yang membuat mereka penasaran tentang apa itu hubungan badan, apa fungsi organ seksual, dan lain sebagainya. Ketika tidak ada orang tua ataupun guru yang mendampingi anaknya dalam kondisi itu, itulah yang bisa menjadi penyebab terjadinya penyimpangan-penyimpangan seksual yang terjadi kepada anak-anak remaja, baik laki-laki ataupun perempuan. Jadi ada yang bertanya kepada Rasulullah, bagaimana hukumnya jika seorang menemukan basah di celananya, tapi dia tidak ingat
apa yang ia mimpikan semalam. Faqala yaktasilu. Rasulullah menjawab, ia wajib mandi besar. Jadi enggak cuman orang bujangan, orang yang sudah beristri pun bisa mengalami hal ini. Misalnya istri kita dalam kondisi haid misalnya, ya kan? Haidnya enggak tanggung-tanggung 2 minggu misalnya. Atau nifasnya 40 hari. Atau istri dalam kondisi sakit tidak bisa melayani suaminya. Sementara suaminya manusia normal. Yang biasanya berhubungan badan 2-3 kali dalam 1 pekan. Ketika ditinggal oleh istrinya 2 minggu atau bahkan 40 hari, bisa jadi dia akan mimpi basah. Karena menurut kedokteran secara alami, itu akan keluar sendiri. Air sperma yang berlebih itu, air mani yang berlebih akan keluar sendiri melalui mimpi. Lantas kata Aisyah, Rasulullah juga ditanya anir rajul, seorang laki-laki, yaro, yang ia melihat angkod ihtamala. Dia melihat dalam mimpinya dia berhubungan badan, mimpi basah. Wala yajid al-balal. Tapi ketika dia bangun tidur, dia ingat betul mimpinya. Tapi kok enggak ada yang basah di celananya? Faqala Rasulullah menjawab, la gusla alai. Tidak wajib mandi baginya. Faqalat Ummu Sulaim bertanya kepada Rasulullah, al-mar'atu tarozalik. Seorang perempuan juga ya Rasulullah melihat hal itu, bermimpi ketika tidur. Karena bisa jadi seorang perempuan pun ketika ditinggal oleh suaminya dalam waktu yang lama, ketika ia merindukan suaminya, akan muncul di dalam mimpinya. Ketika ia bermimpi dengan suaminya, lantas ia juga mengalami yang namanya mimpi basah, a'alaiha guslun, apakah dia wajib mandi? Qala na'am. Rasulullah menjawab, iya. An-nisa'u syaqaiqur rijal. Perempuan itu adalah saudara kandung laki-laki. Aina dhairuhum. Podo wae kalau kata orang jawab. Fil khalqi wat taba, dalam penciptaan dan tabiatnya, faka'annahunna syukikna minar rijal, seolah-olah mereka diciptakan dari laki-laki. Waktu kita sampai jam berapa nih, Saudara Hani? Sampai 20.45 saat. Dikit lagi. Nanti kita lanjutkan dengan tengah jawab. Taib. Itu tadi hal-hal yang mewajibkan mandi berserta dalilnya ya. Meskipun masih banyak dalil yang lain, cuman dipilih oleh Dr. Mustafa Dib Al-Bugo dalil-dalil yang menjadi pilihan. Dan yang ketiga al-maut. Ini insya Allah jelas. Riwayat Bukhari Muslim juga dari Ummu Atiyah Al-Ansariyah radhiyallahu anha qalat, dakhala alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina tuwfiyat ibnatuhu. Rasulullah masuk kepada kami ketika anak beliau meninggal dunia, anak perempuan beliau. Kalau tidak salah, ketika meninggalnya Zainab ya, kalau tidak salah. Faqala igsil naha salasan, mandikanlah ia 3 kali. Ini dalil yang menunjukkan wajibnya memandikan orang yang sudah meninggal dunia. Baik. Yang berikutnya dalil yang khusus bagi perempuan. 3 hal yang mewajibkan mandi khusus bagi perempuan. Kita lihat di sini yang pertama al-haidu, haid. Apa dalilnya Ustaz? Di sini nomor 2. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa'tazilun nisaa fil mahidi wa la taqrabuhunna hatta yathurna. Fa'tazilun nisa, maka jauhilah perempuan. Fil mahidi, dalam kondisi haid. Wala taqrabuhunna, jangan kalian dekati mereka hatta yathurna, sampai mereka suci dari haidnya.
Cuman bukan berarti kita tidak boleh mendekati istri sama sekali ya. Maksud di sini tidak boleh berhubungan badan. Bukan berarti istri harus diasingkan gitu. Sebagaimana yang diyakini oleh orang Yahudi. Kalau orang Yahudi, Yahudi zaman dulu ya, bukan Yahudi zaman sekarang. Itu ketika istrinya haid, mereka pisahkan. Menganggap itu adalah kotoran. Tapi dalam Islam, yang tidak boleh hanya berhubungan badan. Fa'iza tatoharna, ketika mereka sudah, tadi hatayat hurna setelah mereka suci. Apakah langsung boleh berhubungan badan Ustadz setelah suci? Tidak. Fa'iza tatoharna, ketika mereka sudah bersuci. Maksudnya bersuci di sini adalah mandi besar. Jadi jangan langsung pas berhenti, langsung tidak. Tetap harus fa'iza tatoharna. Ketika mereka sudah mandi besar, fa'tuhunna, maka datangilah mereka min haitsu amarakumullah, dari jalan yang sudah Allah perintahkan kepada kalian. Innallaha, sesungguhnya Allah, yuhibbut tawwabin, mencintai orang-orang yang selalu bertaubat atas dosa-dosa yang pernah ia lakukan. Wa yuhibbul mutatahhirin, Allah mencintai orang-orang yang suka mensucikan diri. Nah, ini cocok sekali dengan pembahasan kita masih dalam masalah toharoh. Hadis yang lain, riwayat Bukhari an Aisyah, lagi-lagi dari istri Rasulullah Aisyah radhiyallahu anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah berkata, li Fatimah, kepada Fatimah binti Abi Hubaish radhiyallahu anha, fa idza aqbalatil haidah, ketika haid datang, fada'i as-shalah, tinggalkan salat. Jadi haram hukumnya salat bagi wanita yang haid. Bukannya dapat pahala, justru dapat dosa. Nah ini, kalau kita punya anak perempuan, kita harus mengajari mereka nih masalah haid. Jangan sampai kaget juga gitu. Karena bedanya kalau anak laki-laki, baliknya itu ditandai dengan mimpi basah, sementara perempuan bukan dari mimpi basah, tapi dari keluarnya darah haid. Wa idza adbarat, ketika haidnya itu sudah pergi, faktasili, maka mandilah, mandi besar, wasolli, dan sholatlah kamu. Ini dalil yang mengatakan bahwa wajib hukumnya mandi besar bagi perempuan yang sudah selesai haid. Lalu apa dalilnya bagi perempuan yang mengalami nifas dan melahirkan? Nomor 3, Dr. Mustafa Adib Al-Bugo mengatakan kiasan alal haid. Jadi tidak menemukan dalil baik dari Al-Quran ataupun sunnah, tetapi nifas dan melahirkan hukumnya sama dengan wanita yang haid dengan dalil kias. Kita mengenal kias karena dalam metodologi mazhab Imam Syafi'i yang pertama dilakukan adalah menggali dari Al-Quran. Jika tidak ada dalam Al-Quran, maka dari sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika tidak ada dari Al-Quran dan sunnah, kemudian ijma' sahabah juga tidak ditemukan, maka dicarilah kias yang mengiaskan antara satu peristiwa ini dengan peristiwa yang sama dengannya, sama alasannya atau sama ilatnya. Nifas dan melahirkan menjadi wajib untuk mandi kiasan alal haid, karena disamakan dengan haid. Li'anna daman nifas, karena darah nifas itu damu haidin, sama dengan darah haid mujtami'un, yang berkumpul. Ketika darah haid itu berkumpul, ketika melahirkan keluarlah seluruh darah itu ketika seorang wanita melahirkan. Itu menurut para ulama. Sementara dalilnya melahirkan wajib
untuk mandi li'annal walad karena seorang anak al-kharija yang keluar munaqadun terbentuk minal mani dari air mani. Jadi seolah-olah ketika keluar anak sama dengan keluar air mani karena anak itu terbuat dari air mani. Wal ghalib an yakhruja ma'ahu dam dan biasanya ketika melahirkan juga pasti akan keluar darah. Ini sudah selesai dalil tentang hal-hal yang mewajibkan mandi. Sedikit kita bahas tentang wa faraidul gusli salah satu asya. Fardu mandi besar itu ada 3. Yang pertama niat. Hadisnya sudah jelas innamal a'malu bin niat. Wa izalatun najasah tentang menghilangkan najis yang ada di seluruh tubuh. Dalilnya apa? 5 rawahul Bukhari berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Dari siapa? An Maimunah, lagi-lagi dari istri Rasulullah. Ya. Di sini sudah disebutkan 3 istri Rasulullah. Yang pertama Ummu Salamah, yang kedua Aisyah, dan yang ketiga Maimunah. Inilah salah satu hikmah kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki banyak istri. Agar apa? Agar kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bisa direkam oleh istri-istrinya, terutama kehidupan yang ada di dalam rumah yang tidak mungkin orang lain melihatnya. Gitu. Kalau hanya satu orang istri Rasulullah, belum tentu ia bisa melihat keseharian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam secara utuh. Tapi ketika banyak istri Rasulullah, yang satu menjelaskan mandi beliau seperti ini, yang satu seperti ini, yang satu seperti ini. Kalau selain istri beliau, nggak mungkin melihat tata cara mandi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah itu. Makanya kalau antum ingin kehidupan antum itu direkam oleh orang, nah, contohlah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pengen sih Ustaz. Kayaknya ada yang ngomong gitu. Ya Allah. Ya, dari Maimunah ya istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan fi guslihi tentang tata cara mandinya Rasulullah. Wa ghasala farjahu dan Rasulullah membasuh farjahu kemaluannya. Wa ma asabahu min aza dan apa-apa yang mengenainya min aza ai najasatin dari najis wa qazarin dan kotoran. Ini yang menceritakan Maimunah ya radhiyallahu anha, tidak diceritakan oleh istri-istrinya yang istri-istri beliau yang lain. Wasahhaha An-Nawawi fi kutubihi. Sementara yang berikutnya tentang wa isalu al-ma'i ila jami'i sya'ari wal basyarah. Dalil tentang wajibnya menyampaikan air ke seluruh rambut dan kulit. Ini juga penting. Jangan sampai mandi kita menjadi tidak sempurna karena ada bagian dari rambut atau kulit kita yang tidak tersentuh air. Riwayatnya sahih. Rawa al-Bukhari wa Muslim. Muttafaqun alaih. An Aisyah, lagi-lagi dari istri Rasulullah Aisyah radhiyallahu anha. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam idza tasala minal janabah, ketika beliau mandi janabah, bada'a, beliau memulai fagosala yadaihi, beliau membasuh kedua tangannya, summa yatawaddo. Nah, di sini riwayatnya beda kan? Kalau tadi Maimunah mengatakan Rasulullah membersihkan najis, tapi Aisyah langsung melihatnya setelah cuci tangan langsung yatawaddo. Mungkin tidak kelihatan gitu. Kama yatawaddo ulis sholah, sebagaimana wudu untuk sholat. Tsumma yudkhilu asabi'ahu fil ma. Kemudian Rasulullah mencelupkan jari-jarinya ke dalam
air, fayukhallilu biha usula sya'arihi. Lalu beliau menyela-nyela dasar rambutnya. Tsumma yasubbu ala ra'sihi salasa ghurafin biyadihi. Kemudian menyiramkan ke atas kepalanya 3 cidukan dengan tangannya. Jadi sebelum disiram 3 kali cidukan, disela-sela dulu dengan tangan atau jari-jarinya. Tsumma yufidul ma ala jildihi kullihi. Baru setelah itu beliau menyiramkan air ke seluruh tubuhnya. Ini satu lagi yang terakhir. Nah, ini cukup penting juga. Warawa Abu Daud, Imam Abu Daud menceritakan wa ghairuhu dan juga selain beliau an Ali dari sahabat Ali radhiyallahu anhu. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man taraka maudi asy'aratin minal janabah. Barang siapa yang meninggalkan satu tempat sehelai rambut saja, sya'ratin, tidak terbasuh oleh air ketika mandi besar, minal janabah, satu helai rambut, lam yusib halma, tidak tersentuh air. Nah, kata beliau apa? Fa'alallahu bihi kaza wa kaza minan nar. Maka Allah kelak akan menyiksanya di hari kiamat di dalam api neraka. Naudzubillah summa naudzubillahi min dzalik. Makanya mandi besar ini wajib nih dan penting. Nggak ada gunanya kita wudhu kalau ternyata mandi besar kita sendiri belum sempurna. Qala Ali berkata, famin sama dari hadis ini ada itu sya'ari. Saya musuhi rambutku. Apa maksudnya sahabat Ali memusuhi rambutnya? Wa kana yajuzu sya'arihi. Beliau selalu memotong rambutnya. Maksudnya memotong pendek. Radhiyallahu anhu, khawatir kalau mandi besar ada rambut yang tidak terbasuh. Apalagi di Jazirah Arab air tidak seperti di Tugu Selatan atau di daerah Koja ya, yang tinggal keran dibuka langsung ngocor gitu. Di sana air terbatas, makanya Ali selalu mencukur halus rambutnya, yahlikuhu. Karena khawatir jika seandainya beliau mandi besar, ada salah satu rambutnya yang tidak terbasuh. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa kita ambil manfaatnya dalam kehidupan kita, dalam ibadah kita semakin sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang benar datangnya dari Allah, yang salah dari saya pribadi. Berikutnya saya kembalikan kepada pembawa acara Ustadz Arhani. Falyatafaddal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukran jazakallah khairan Ustaz Rizky Fauzan. Masya Allah bahasan yang sangat luar biasa penting ya Bapak Ibu. Dan lebih luar biasa lagi kalau kondisi seperti ini Bapak Ibu sekalian. Dan kita punya anak-anak yang masa usia balik. Sementara di sisi fikih mereka tidak paham, maka tentu menjadi sebuah kewajiban kita untuk menerangkan kepada anak-anak kita. Saya misalnya punya murid di rumah tahfidz itu kelas 3 SD, betul kata Pak Ustaz bilang. Anaknya masih kekanak-kanakan, masih pecicilan, tapi ternyata ketika saya tanya satu-satu, ternyata hampir semuanya sudah mimpi basah. Sudah balik. Jadi akalnya belum nyampe, baliknya sudah. Iya. Jadi tidak banyak nyampe, tapi nah ini kan sesuatu yang memprihatinkan tentunya buat kita ya orang tua Muslim, dan ini juga menjadi pelajaran berharga buat kita Bapak Ibu untuk menyampaikan hal ini dengan baik, dengan benar kepada anak-anak kita insya Allah. Alhamdulillah kita mendapatkan pencerahan yang sangat luar biasa pada malam hari ini terkait dengan mandi besar ya, hal-hal yang mewajibkannya, lalu fardu-fardu atau rukun-rukun mandi besar dan juga sunnah-sunnahnya. Baik Bapak Ibu sekalian, barangkali ada yang ingin bertanya, kita persilahkan. Insya Allah masih ada waktu kurang lebih
ya 20 atau 23 25 menit. Fadol silahkan bagi yang mau bertanya langsung saja dibuka mic-nya dan sampaikan kepada Ustadz. Atau di chat juga boleh. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Ustadz Farhani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fadol. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, untuk yang tadi disampaikan di awal, fardu mandi besar itu kan niat, kemudian menghilangkan najis dari tubuh dan meratakan air ke seluruh rambut dan badan ya Ustadz ya. Betul ya. Nah, kalau untuk teknisnya Ustadz, teknis meratakan air ke seluruh rambut dan tubuh ini, kalau zaman sekarang ada shower gitu, apakah itu sudah bisa ya Ustadz ya? Artinya tanpa harus menyelak-nyelakkan tangan ke dasar rambut gitu ya, seperti yang dicontohkan Rasulullah, tapi langsung diguyur dengan shower gitu, bagaimana Ustaz? Nyambung Ustadz dengan pertanyaan yang sama. Kemudian batasan meratakan air ke kulit kan, kulit tuh sampai mana Ustadz ya itunya ya, jauhnya tuh sampai mana, itu aja Ustadz. Baik. Ustadz, Jadi tadi kalau ada hanya juga Ustadz. Oh, ada Kalau lagi. ibu-ibu kan rambutnya panjang tuh Ustadz, bagaimana? Iya, betul. Rata-rata ibu-ibu rambutnya panjang ya. Satu paket ya. Baik. Jadi tadi kita bahas ada yang namanya fardu mandi. Yang namanya fardu mandi ada 3, niat, menghilangkan najis, dan yang ketiga meratakan air. Sementara menyela-nyela rambut, menggosok-gosok kulit itu masuk ke dalam hal-hal yang disunahkan. Jadi ketika kita di rumah ada shower, terus kita duduk aja di bawahnya sampai kita yakin air semuanya sudah membasahi rambut dan tubuh kita, itu sudah kita lakukan fardu mandi besar. Sudah dapat, itu sudah sah. Selama rambut kita sudah basah semua dan seluruh kulit yang ada di dalam tubuh kita sudah terkena air, maka sudah sah. Cuman kalau kita ingin menambah pahala dengan mandi besar kita itu, kita lakukan apa-apa yang disunahkan Rasulullah tadi. Mulai dari membaca basmalah, kita berwudu sebelumnya, kita menggosok-gosokkan badan, kita mendahulukan yang kanan dari yang kiri, maka pahalanya lebih utama. Apa saja kulit yang wajib dibasuh? Semua kulit yang masih ada di luar jasad kita. Kalau yang di dalam kan bukan nggak mungkin dibasuh ya. Yang di luar tubuh kita ini semuanya kulit yang dinamakan kulit, maka wajib untuk dikenai oleh air. Dan kita bersyukur sebenarnya di Indonesia itu kita air gampang, beda dengan di Arab Saudi. Seandainya air terbatas, nggak mesti harus dengan cara diguyur, tapi bisa dengan sambil tangan kita ikut menggosok ke seluruh tubuh gitu. Karena Rasulullah sendiri pernah mandi dengan air yang sangat sedikit. Dengan 1 gayung air tuh Rasulullah bisa mandi dan bisa mengenai seluruh tubuhnya. Masa kita dengan 3 ember air tidak bisa mengenai seluruh tubuh kita gitu. Insya Allah bisa ya. Terus ibu-ibu juga sama. Ya. Kalau berani memanjangkan rambut, maka otomatis berani juga untuk membasahi seluruh rambutnya. Jangan sampai ada rambut yang tidak terbasuh. Karena ancamannya tadi sebagaimana diriwayatkan oleh sahabat Ali, jika ada 1 helai rambut saja yang tidak terbasuh ketika mandi besar akan mendapatkan siksa dari Allah kelak di api neraka. Na'udzubillahi min. Nanti nggak kipas ya begitu. Mungkin itu ya. Kedinginan lagi, nggak bangun-bangun malah. Ada lagi? Mungkin Ustadz kulit itu termasuk dubur Ustadz ya. Pokoknya kulit yang ada di luar, bagian luar tubuh kita ya, semuanya termasuk lipatan-lipatan itu wajib untuk dibasuh gitu. Jangan sampai kita duduk mandi misalnya di bawah shower dalam kondisi jongkok misalnya.
Sehingga ada lipatan-lipatan yang tidak terbasuh karena kita jongkok. Tapi kita harus membasuh semuanya. Baik itu yang dalam lipatan ataupun yang tidak lipatan. Apalagi misalnya perutnya berlipat-lipat gitu. Karena saking gendutnya. Itu juga harus dibasuh gitu, wajib dibasuh. Terus kalau mandi di kolam renang Ustadz ya sekaligus itu boleh juga kan Ustadz? Boleh nggak Ustadz? Atau di laut gitu? Kalau airnya banyak, nah itu boleh. Jadi itu termasuk menyampaikan air ke seluruh kulit dan rambut ya. Tapi kalau airnya sedikit, airnya jadi najis semua itu gitu. Tapi kalau airnya banyak, mengalir misalnya di laut, kolam renangnya luas gitu, nggak ada masalah. Cuman tidak ikut sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu aja. Sah, tetap sah. Baik, alhamdulillah Ustaz. Mungkin ada lagi? Ada lagi sebelum ditutup? Anda sebentar. Sarip Pademangan. Silakan Pak Sarip. Ustaz Sarip. Iya, apa nama agak telat gabungnya. Tadi sempat ada pernyataan termasuk perempuan yang berani memanjangkan rambutnya, dia juga berani untuk direpotkan dengan mandinya tersebut. Itu mengenai memanjangkan dan memotong rambut untuk perempuan, itu ada yang menyatakan bahwa memotong rambut perempuan itu tidak boleh gitu kan. Apakah tidak bolehnya itu karena memotong rambutnya atau salonnya yang tidak boleh? Kalau misalnya mau di rumah pakai ini suaminya boleh. Itu aja Ustaz barangkali. Jadi kalau masalah memotong rambut, itu perempuan boleh memotong rambut, yang tidak boleh perempuan menyerupai laki-laki sebagaimana laki-laki tidak boleh menyerupai perempuan. Misalnya perempuan potongannya cepak misalnya seperti laki-laki, itu nggak boleh karena dia menyerupai laki-laki. Ada hadis Rasulullah yang melarang hal itu. Tetapi jika hanya sekedar memendekkan sampai ya ditangkap beda sama orang ini. Apa sih? Sampai pundak misalnya, perempuan kan ada yang rambutnya hanya sampai orang yang ada yang sampai pinggang, ada yang sampai pantat misalnya. Nah itu ketika dia memanjangkan sampai pinggang kan tentunya mandinya akan berbeda dengan wanita yang rambutnya sampai pundak gitu. Akan harus lebih ekstra membasahi rambutnya. Yang nggak boleh itu ketika perempuan mencukur rambutnya seperti gaya rambut laki-laki. Itu yang nggak boleh. Walaupun dia pakai jilbab, Ustaz. Ya, meskipun dia pakai jilbab, karena kan suaminya melihat, ya. Kecuali dia pakai jilbab terus. Atau misalnya dalam kondisi darurat, sakit misalnya, yang mewajibkan dia untuk mencukur rambutnya, misalnya ketika penyakit kanker misalnya, wajib untuk cukur rambut, atau misalnya rambutnya yang rontok sehingga seorang perempuan jadi gundul misalnya, itu di luar kebiasaan normal, itu namanya hukum darurat. Ad-daruratu tubihul mahdurat. Namun pada kebiasaannya perempuan itu disunahkan untuk lebih cantik ya, memanjangkan rambutnya, tidak boleh menyerupai seorang laki-laki. Ada lagi? Ini ada pertanyaan di chat ya? Ya, ada Ustaz. Pertanyaan dari Sabun atau sampo. Pak Syahrul ya. Afwan Ustadz, penggunaan sabun atau sampo bagaimana? Ya. Bagaimana? Bagus ya. Pakai sabun. Kayaknya bukan di kita deh. Bagus gitu. Itu lebih menyempurnakan mandi besar kita. Karena sabun dan sampo
lebih bisa menghilangkan najis yang ada di dalam tubuh gitu. Tetapi yang membersihkan tubuh kita, mensucikannya itu dengan air suci mensucikan. Tidak boleh kita mandi dengan air sabun saja, tidak dibilas dengan air mutlak, habis itu kita pakai handuk, itu nggak boleh. Gitu. Soalnya kita di rumah ada kolam renang, kita isi dengan sabun, terus kita berendam di situ, habis itu kita menganggap bersih, wangi, terus kita selesai. Itu yang nggak boleh. Tapi ketika kita menggunakan sabun, habis itu kita bilas dengan air suci mensucikan atau air mutlak, nah itu justru lebih bagus, ya, bagus. Ini ada pertanyaan lagi nih, di chat ya, Ustaz. Ya, Ustaz. From Gamis Syar'i to everyone ya. Salam Ustaz. Tanya terkait sirah sahabat yang meninggal setelah mandi janabah di musim dingin. Kemudian menanyakan kepada sahabat apakah harus mandi. Seorang sahabat mewajibkan mandi dan seorang lagi tidak mewajibkan. Dan perihal ini diketahui Nabi dan seterusnya. Mohon penjelasannya. Ya. Jadi ada di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seorang sahabat yang mandi janabah dalam sebuah perjalanan di musim yang dingin. Saat itu para sahabat belum mengetahui hukum tayamum, ya. Kita fikih tayamum belum belajar ya, kita baru sampai wudhu dan mandi besar. Sahabat itu memaksakan diri untuk mandi janabah, padahal beliau dalam kondisi sakit di musim yang dingin, tapi beliau janabah tanpa dijelaskan janabahnya apakah karena berhubungan badan atau karena mimpi dan lain sebagainya, ya. Akhirnya karena mendapatkan fatwa dari sahabat yang lain, dia mandi dan meninggal dunia. Lantas diingkari oleh Rasulullah dan Rasulullah mengatakan sebenarnya dalam kondisi darurat ketika seseorang tidak bisa mandi besar dalam kondisi yang sangat dingin atau ia dalam kondisi sakit tapi dia janabah. Pernah nggak mengalami? Misalnya kita dalam kondisi meriang, panas demam, tiba-tiba mimpi basah. Bisa nggak terjadi seperti itu? Bisa. Ada orang sedang kondisi meriang, panas demam, mimpi basah. Atau ada orang yang panas demam, namun nafsunya masih tinggi, ngelihat istri, ternyata dia bernafsu. Gitu. Dia berhubungan badan dengan istrinya. Ketika datang waktu sholat, dia ingin mandi, dia khawatir penyakitnya akan bertambah parah. Maka itu masuk dalam bab tayamum. Tayamum itu bisa mengganti hukum wudhu dan juga bisa mengganti hukum mandi besar ketika ada uzur yang menjadikan ia tidak sanggup untuk mandi besar. Baik karena penyakit, karena kondisi yang sangat dingin, atau karena tidak menemukan air. Saatnya mandi besar, ternyata air pam mati misalnya. Dia cari air kemana-mana, tetangganya juga sama, nggak ada air. Dia pergi ke masjid, nggak ada air. Apa yang harus dia lakukan? Cukup dengan tayamum. Gitu. Ya kuat Ustadz. Boleh juga kalau ada aqua segalon sebenarnya cukup untuk mandi besar. Iya. Baik, ada lagi? Oh ini ada lagi nih. Banyak nih. Ya. Banyak, chatnya banyak itu. Boleh Ustaz dijawab. Langsung aja ya. Udah masuk. Ya. From Husni. Ustadz, Rasul itu menikah dengan beberapa wanita agar dapat merekam kehidupan Rasul. Itu hadis atau kias, ya. Itu hikmah ya yang saya dapatkan dari hadis-hadis yang kita baca tentang kehidupan Rasulullah. Ketika Rasulullah
memiliki banyak istri, ada hikmah besar yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita umatnya. Karena Rasulullah menikah itu bukan berdasarkan nafsu semata, tapi justru banyak karena perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk ketika Rasulullah menikah dengan Aisyah, itu karena perintah Allah. Menikah dengan istri-istri yang lain karena perintah Allah, menyelamatkan wanita-wanita yang ditinggal mati syahid oleh para suaminya, gitu, agar mereka tidak terlantar dalam kehidupan, gitu. Makanya hikmahnya juga nih, misalnya ada saudara-saudara kita yang suaminya meninggal, misalnya. Terus kita prihatin dengan kehidupan keluarganya. Kalau memang kita sanggup, misalnya Ustadz Amin, silahkan Amin. diselamatkan, gitu. Amin. Pada kasihan menjadi beban. Sementara kalau Sering kita banget, Ustadz. akan menghidupi keluarganya, kadang-kadang kan kita kan nggak sanggup kalau menghidupi setiap hari. Tapi ketika sudah ada dalam ikatan pernikahan, maka sudah menjadi kewajiban. Jadi Rasulullah menikah termasuk dengan Aisyah. Kenapa Rasulullah menikah dengan Aisyah yang masih begitu muda? Dengan menikahnya Rasulullah dengan wanita muda seperti Aisyah, banyak sekali hadis-hadis Rasulullah yang disampaikan oleh Sayyidah Aisyah hingga kepada kita saat ini. Yang mana hadis itu belum tentu dihafal oleh istri-istri Rasulullah yang lain. Dari Ibu Siti Rohayah, ya. Tanya Ustadz, pernah dengar katanya seorang wanita boleh tidak membuka ikatan rambutnya, kuncir atau kepang saat mandi junub. Bedanya dengan mandi wajib saat haid. Katanya harus dibuka terurai rambutnya. Mohon penjelasannya. Saat mandi wajib junub dengan mandi wajib saat haid. Oh. Jadi di sini dibedakan antara mandi wajib ketika junub dengan mandi wajib ketika haid, gitu ya kira-kira. Kalau kita bahas tadi, itu sama saja antara mandi karena junub setelah baik itu berhubungan badan atau keluar mani, dengan mandi karena haid, itu hukumnya sama. Wajib mandi besar. Tidak bisa dibedakan mandi besar karena junub dengan mandi besar karena haid. Sama, hukumnya hukum mandi besar. Jadi tidak ada bedanya. Dua-duanya rambutnya harus diuraikan. Kalau dikuncir, lantas ada yang tidak terbasahi, maka itu tadi bisa terkena ancaman hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan mandi besarnya menjadi tidak sah, gitu. Dari Bu Farida, tanya Ustadz, ada yang beredar di masyarakat ketika wanita sedang haid tidak boleh cukur rambutnya karena belum mandi wajib. Kalau belum mandi wajib, maka rambut tersebut menjadi saksi karena belum disucikan. Benarkah ini Ustadz? Kalau masalah ini saya belum menemukan hadisnya ya, wallahu a'lam. Karena yang wajib dibasuh itu yang masih menempel di dalam diri kita, gitu. Adapun yang sudah terlepas, maka itu bukan kewajiban kita lagi. Misalnya rambutnya rontok, misalnya. Itu bukan kewajiban kita lagi untuk mencari-cari rambut yang rontok. Tapi rambut yang masih menempel di tubuh kita, yang kita gunakan untuk sholat, itulah yang wajib untuk dibasuh atau dimandikan. Dari Ibu Maharyani, Ustadz, bagaimana dengan hadis riwayat Aisyah yang isinya kurang lebih ketika mandi janabah dan tetap menggelung kode rambutnya tidak dibuka tapi hanya membasahi sela-sela rambut dan menyiram air dari telapak tangan 3 kali, jadi tidak mengurai rambut panjangnya. Ya, jadi kalau seandainya ada hadis yang seperti ini, intinya tetap wajib untuk mengenai seluruh rambut. Jika dia
tidak membuka ikatan rambutnya, maka otomatis yang di dalam ikatan pun harus terkenai basuhan seluruhnya. Gitu. Tapi kalau ternyata ikatan itu menjadikan rambutnya tidak terkena air, nah itu bisa menjadikan mandi wajibnya tidak sah, tidak sempurna. Hadisnya tadi jelas ya, dari sahabat Ali, barang siapa yang meninggalkan sehelai rambut pun dari janabah, tidak terkena air, maka Allah Subhanahu wa taala akan menyiksanya kelak di hari kiamat. Nauzubillah summa nauzubillahi min dzalik. Dari Bapak Husni, boleh nggak mandi besar dengan air hangat karena ada uzur? Boleh, sangat boleh selama air hangatnya itu suci mensucikan. Yang nggak boleh itu kalau airnya mendidih ya, itu nggak boleh, itu bahaya, bisa merusak kulit ya. Atau mandi dengan air kopi atau air teh, itu nggak boleh walaupun hangat, karena dia suci tapi tidak mensucikan. Selama air hangatnya itu adalah air suci yang mensucikan atau air mutlak, nah itu boleh digunakan untuk mandi besar. Dari Ibu Indrawati, Ustadz, bagaimana cara bertanya ke anak yang usianya masih SD apakah dia sudah bermimpi basah agar dia tidak bingung? Nah ini pentingnya seorang ibu atau seorang ayah memiliki kedekatan ya dengan anaknya gitu. Bisa dia mulai misalnya pertanyaan apakah sudah pernah belajar tentang mandi besar di sekolah, apakah sudah paham apa itu mandi besar. Kalau ternyata belum paham, dari situ bisa dia mulai tuh dijelaskan inilah mandi besar. Nanti akan berlanjut sampai kepada masalah mimpi basah gitu. Karena seseorang mimpi basah itu menunjukkan dia sudah dewasa sebenarnya gitu. Sudah balik, sudah memulai kehidupan yang baru. Dia sudah berdosa ketika tidak sholat misalnya. Dia sudah berpahala ketika melakukan perintah Allah. Makanya na'udzubillah min dzalik, kalau ada seorang anak yang sudah balik, dia tidak mau sholat, dia melanggar perintah orang tuanya, tiba-tiba na'udzubillah min dzalik datang ajal menjemputnya, maka dia sudah terkena apa yang terkena oleh orang dewasa. Dia sudah berdosa, dia dosa besar, bukan anak-anak lagi. Meskipun kita menganggapnya sebagai anak-anak, tetapi ketika dia sudah ihtilam, mimpi basah, dia sudah menjadi orang yang balik dan mukallaf. Ustadz Afwan, jika tidak ada alat mandi seperti sampo dan sabun, hanya air saja bisakah? Bisa. Ya. Jadi kalau seandainya kita mandi wajib hanya dengan air, kita bersihkan najis, lalu kita sempurnakan dengan mengguyur air yang suci mensucikan air mutlak ke seluruh tubuh kita, maka sudah sah mandi wajib kita. Karena tidak ada kita bahas tadi tentang kewajiban memakai sampo dan sabun ketika mandi besar ya, nggak ada kewajibannya. Baik. Itu. Baik, saya cukup ya. Insya Allah waktunya sudah pas. Bisa dilanjut Bapak Ibu nanti di pertemuan berikutnya. Insya Allah ya, ini kan terkait dengan kebiasaan-kebiasaan kita. Insya Allah sih kita bisa pertanyakan nanti di kesempatan yang akan datang. Sudah jam 9:15 sesuai dengan kita sudahi pertemuan pada malam hari ini. Ustadz Arhani, ya Ustadz. Pertanyaan yang tersisa itu kalau mendesak di Wapri aja. Oh iya, sudah boleh semua juga, kok, ya. Ustadz. Oh ada juga ya, udah masuk juga ya? Ya kalau ini chatnya banyak ini 14. Oh iya. Ya, nanti di betul. Nah, ya. Di absen lagi aja Ustadz, yang hadirnya di absen Ya. biar kita ada datanya. Betul. Oh, iya. Buat Google Form ya, saya belum Iya. buat. Kemarin Iya, Atau Pak Adi udah antum buat, ya? Ustadz Arhani share nomor telepon antum di sini biar nanti Ya, jamaah yang akan menghubungi antum gitu, biar dapat info Siap. berikutnya. Iya. Saya chat nih.
Bapak Ibu sekalian, insya Allah Ustadz Rizky juga bersedia ketika ada pertanyaan-pertanyaan masuk di luar forum ini, insya Allah mungkin kita bisa manfaatkan konsultasi dengan beliau. Yang butuh info, saya sudah share nomor saya. Bapak Ibu sekalian, kita sudahi pertemuan malam hari ini. Insya Allah mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala berikan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua, memberkahi kita semua, insya Allah keluarga kita, dan ya tidak bosan-bosan saya menghimbau kepada Bapak Ibu untuk juga mengajak yang lain bergabung bersama forum kajian rutin kita, insya Allah. Malam hari ini alhamdulillah tertinggi mencapai 66 partisipan dan 66 itu juga ditambah barangkali dengan keluarga, ya mudah-mudahan bisa sampai 100, insya Allah. Kami juga mengajak kepada Bapak Ibu untuk bisa mengajak yang lainnya bisa bergabung di forum ini, di acara ini. Mudah-mudahan ajakan Bapak Ibu karena ini sebuah kebaikan, insya Allah bernilai pahala, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu sekalian, saya ucapkan terima kasih kepada Ustadz Rizky Fauzan, kepada Bapak Ibu dan saudara sekalian yang telah hadir pada malam hari ini. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah, insya Allah berada di forum ini seterusnya. Kita akhiri dengan doa kafatul majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Ustaz Rizky, syukron ya. Sama-sama Ustaz. Syukron ilmunya. Ya, kami tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.